Saudara silakan boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara, saya mengucap syukur saya boleh lagi kembali di tempat ini. Dan saya sungguh-sungguh berdoa apa yang akan sebentar kita bahas sama-sama. Saya berdoa biar itu dari hati Tuhan dan sampai pada hati setiap kita. Oke, saudara, hari ini kita mau belajar tentang pentingnya sebuah perkataan, saudara. Saudara, sebuah perkataan itu sangat penting dan punya arti yang begitu besar buat kehidupan kita maupun untuk kehidupan orang lain. Saudara, Elia seorang yang menurunkan api dari langit, seorang yang membunuh ratusan nabi Baal, tapi lari ketakutan hanya oleh karena perkataan yang diucapkan oleh Isabel. Saudara, itu bukan bentuk ancaman yang bagaimana-bagaimana loh saudara. Itu hanya murni dari sebuah perkataan dari Isabel disampaikan lewat perantara dan membuat Elia menjadi begitu ketakutan dan lari, bahkan sampai Tuhan bertanya, Elia, kamu ngapain ada di sini? Saking Tuhannya bingung, saudara. Ngapain kamu ada di sini? Tapi Elia lari hanya karena sebuah perkataan. Maka kita perlu menyadari bagaimana betapa dahsyatnya akan kuasa sebuah perkataan. Mari kita lihat Matius 12 ayat yang ke-31. Matius 12 ayat yang ke-31. Oke. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Saudara, saya pernah beberapa kali ditanya orang tentang ini, saudara. Dan banyak dari mereka yang mengaku dosa, mereka berkata, saya pernah menghujat Roh Kudus. Apa artinya saya tidak bisa diampuni? Saudara, tapi ketika saya baca akan ayat ini, saya menyadari kenapa Yesus berkata demikian. Karena ada orang-orang yang mengatai Yesus mengusir setan dengan Beelzebul, saudara. Dan Yesus memberi peringatan seperti Yesus mau berkata, kalian boleh menghujat aku, tapi jangan bicara apapun yang buruk tentang Roh Kudus, saudara. Nah, tapi pada kenyataannya kita seringkali tidak mudah bisa mendeteksi, saudara, apakah ini pekerjaan Roh Kudus atau ini pekerjaan setan. Seringkali itu tidak ada yang bisa kita lakukan, yang kita nggak bisa dengan mudah mendeteksi bahwa misal katakanlah ya saudara, saudara melihat sebuah movement, saudara melihat ada sebuah kegerakan. Misalkan katakanlah waktu di Amerika pernah terjadi sampai beberapa hari itu di universitas, saudara. Mereka ngalami Tuhan, mereka sampai dari segala macam. Dari beberapa negara bahkan datang ke universitas itu untuk mereka mau lihat, mereka mau merasakan apa yang terjadi di sana. Nah, saudara, untuk mendeteksi apakah itu pekerjaan Roh Kudus atau itu pekerjaan setan, itu seringkali gak mudah. Untuk bisa mendeteksi itu tidak mudah. Tapi ada yang bisa kita lakukan, yaitu mengendalikan perkataan kita. Mengendalikan penghakiman kita. Tuhan rindu untuk setiap kita ini menjadi Kristen yang dewasa, yang bisa mengendalikan diri, emosi, tapi terlebih mengendalikan perkataan kita. Karena sekali lagi kita ini bisa menilai gandum atau ilalang itu perlu waktu. Karena mereka tumbuh bersamaan, kita perlu waktu kan saudara. Waktu ditanam sudah gak tahu ini gandum atau bukan. Saudara baru tahu begitu mulai tumbuh. Dan itu perlu waktu. Dan saya Tuhan ajari saya dan seringkali ketergesaan kita untuk mengucap, menuding, menghakimi akan bisa berakibat fatal tanpa kita ini sadari. Mari lanjutkan saudara. Matius 12 ayat yang ke-33. Matius 12 ayat yang ke-33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ketika seorang menanam akan sebuah pohon, maka semua mereka akan meyakini bahwa ini pohon yang mereka tanam itu baik. Ya kan saudara? Gak mungkin dong kita nanam pohon,
Tapi kita mikir, wah ini kayaknya buruk ini. Gak mungkin saudara. Maka saudara kan ambil benihnya sudah buang pasti. Setiap kali kita menanam akan pohon, kita meyakini pohon ini akan bertumbuh dengan baik. Akan tetapi untuk kita benar-benar mengetahui pohon ini baik atau tidak, itu dari hasil buahnya saudara. Itu semua dari hasil buahnya. Dan untuk tahu buahnya itu memerlukan waktu saudara. Semua butuh waktu untuk kita bisa benar-benar memahami. Maka cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah menguasai diri kita. Supaya kita tidak teledor dengan perkataan kita. Dan terlalu cepat mengambil kesimpulan dengan segala sesuatu yang terjadi saudara. Karena sekali lagi untuk mengerti mana ilalang, mana gandum itu perlu waktu. Karena mereka tumbuh bersama-sama. Dan butuh waktu lagi untuk akhirnya bisa mengerti mana ilalang, mana gandum. Karena untuk mencabutnya perlu hati-hati. Kalau tidak gandumnya ikut tercabut. Dan kerugiannya akan semakin besar saudara. Saudara, hari ini kita hidup di zaman orang tidak berkata-kata secara langsung, tapi jarinya susah ngontrol, saudara. Saudara, kalau di zaman dulu ada orang pakai media sosial, katakanlah Facebook gitu ya, saudara ya. Dulu saya masuk Facebook itu masih sepi, saudara, sepi banget, saudara. Nah, awal-awal tuh saya, saudara ya, saya dari situ, cuma teman saya cuma beberapa, saudara, iseng aja. Tapi lama-kelamaan di tempat situ tambah rame. Wah, orang bicara mulai sembrono, hoax mulai di mana-mana, saudara. Saudara mulai berita nggak benar, orang mulai menghakimi. Saya lihat rame, saya pindah, saudara. Saya lihat itu rame, saya pindah. Orang nyari rame, saya nyari sepi, saudara ya. Orangnya saya pindah, teman saya bilang, "Loh, Sa, kok kamu pindah? Kita baru ke sana." Ya justru karena kamu baru pindah, saya pindah lagi. Saya pindah, saudara. Saya pindah ke Instagram, saudara. Sekarang Instagram pun sudah tambah rame, saudara. Sekarang saya nggak tahu mau pindah kemana lagi, saudara ya. Makanya saudara, kalau dibilang kayak TikTok apa, saya nggak punya. Hampir-hampir saya nggak punya. Kalau ada profilnya pun itu bukan saya pribadi yang suka buka, saudara ya. Hanya untuk menyebarkan Injil dan sebagainya. Saudara, tapi saudara, kenapa? Karena saya melihat bahwa di dunia ini orang itu nggak bisa berhenti dan tidak bisa mengendalikan jari mereka. Bahkan beberapa orang ngetik dulu baru mikir, saudara. Orang tidak mengerti bahwa ketikan mereka itu, penghakiman mereka itu sebuah keteledoran, saudara. Saudara, dan sering kali itu terjadi, bahkan kalau saudara lihat di Korea Selatan, saudara ya. Banyak kenapa mereka bisa ada orang bunuh diri dan sebagainya. Sebagian besar karena tekanan sosial, saudara. Dari mana? Bukan orang ngomong langsung, enggak, saudara. Itu dari online. Orang ngetik, orang bicara dengan sangat kasar. Tapi enggak mau pakai nama asli, saudara. Pakai nama palsu, tiba-tiba Brad Pitt, saudara ya, bisa komentar, saudara. Angelina Jolie bisa buat komentar, saudara. Tiba-tiba nama artis semua komentar. Tapi kenapa itu orang-orang yang gak bisa berhenti dan gak bisa ngontrol jarinya. Tapi sungguh-sungguh yang Tuhan mau adalah kita punya sebuah kedewasaan untuk bisa mengendalikan diri, emosi kita, mengendalikan jari kita, mengendalikan perkataan kita, dari menghakimi saudara kita, dari mengutarakan kata-kata yang buruk, dan menunggu sampai Tuhan menyingkapkan lebih jelas lagi, saudara. Saudara, lanjutkan ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-37. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum, saudara. Saya suka firman ini, dia berkata, saudara, kalau mau tahu orang itu seperti apa, perhatikan cara dia bicara, saudara.
Apa yang dia bicarakan setiap hari? Gosip kah? Ataukah mungkin dia justru memberitakan firman? Atau ketika lihat ada orang diberkati dia ikut happy dan bersyukur? Atau dia justru mencari kelemahan dan kejatuhan orang, saudara? Karena semua yang meluap dari mulut kita itu yang meluap dari hati kita. Makanya gak ada, saudara ya, saya tuh gak percaya ada orang gini. Loh kamu kok bilangnya kok jahat banget? Oh ya saya cuma bercanda. Gak dari hati kok. Gak bisa, saudara. Karena Alkitab jelas berkata, kamu mau tahu baik itu pohon itu baik atau tidak dari buahnya. Kamu mau tahu hati manusia, kamu dengarkan dari perkataannya. Jadi gak ada itu bercanda, gak ada, saudara. Atau saudara berkata, lu tuh gak dari hati, gak bisa. Karena kita berkata yang kita keluarkan dari perkataan kita, itu yang meluap dari hati kita. Tapi yang paling bahaya perkataan kita, ucapan kita menentukan kelak apakah kita orang yang dibenarkan atau kita orang yang dihukum, saudara. Dari luar kita boleh terlihat orang yang luar biasa, tapi dari perkataan kita orang akan tahu siapa kita di dalam yang sebenarnya. Dan sekali lagi, apa yang kita ucapkan itu seringkali kalau itu negatif, saudara sedang merusak iman orang lain. Saudara sedang merusak pengharapan orang lain. Saudara sedang merusak sesuatu yang berharga di dalamnya. Dan kita perlu mengerti, jika orang itu berucap yang kayak begitu, saudara, ada yang salah di dalamnya. Saudara, saya sungguh berdoa, saudara, buat aku, kok baik kok ya. Biasa aja, tapi ini penting, saudara. Dan saya nggak tahu kenapa Tuhan suruh saya sampaikan ini, tapi karena saya percaya terlalu banyak orang hari ini kita teledor dengan perkataan kita, kita teledor dengan jari kita. Tapi Alkitab sungguh-sungguh menjelaskan bagaimana sebuah perkataan itu penting sekali. Kalau saudara tahu kisah Yakub dan Laban, saudara. Ya kan banyak orang fokusnya di Yakub dikerjain sama Laban, saudara ya. Tapi di sisi cerita yang lain, saudara. Saudara, hari itu Yakub bekerja sekian tahun dengan Laban, kita tahu ceritanya. Dan akhirnya Yakub begitu menjadi kaya, diberkati. Dan tiba-tiba Tuhan suruh Yakub pulang tanpa pamit, saudara. Gak boleh pamit. Sebab Yakub tahu jika dia pamit pulang, Pak Laban saya pulang dulu, pasti tidak diizinkan. Dan Laban dengar itu dan dia marah, saudara. Sebab Yakub pergi pulang tanpa izin. Dan perhatikan ayat ini, saudara, ketika Laban marah. Kejadian 31 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Dikejar, saudara. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Dan perhatikan, pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban. Orang Aram itu serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik. Perhatikan, supaya engkau jangan mengatai. Lu bukan jangan suruh bunuh lu, sudah. Gak boleh dibunuh, gak boleh disikap, gak boleh pukul. Tuhan gak bilang begitu, Tuhan cuma bilang gini, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun, saudara. Tuhan ini tahu Laban ini kalau datang pasti dimaki-maki, saudara. Saudara, karena menurut saya kadang itu normal, saudara. Ya, saya punya pembantu ngurus road, saudara. Minggu lalu pulang karena sakit, katanya radang usus. Izin pulang seminggu, saya keluarin, saya kasih gajinya semua. Sudah seminggu lewat, gak ada kabar, saudara. Di telepon gak diangkat, di chat gak dibales, saudara. Saudara, kalau sejujurnya saya jengkel gak? Ya jengkel, saudara ya. Lu orang ini maunya apa? Karena seperti orang lari itu, saudara. Kayak orang kabur. Jadi sejujurnya saya tahu Laban, ya emosi itu normal, saudara ya. Dia kesel kenapa kamu lari, meskipun ya Laban ini memang kurang tahu diri lah ya. Tapi kesel, saudara. Dan Tuhan tahu Laban akan memaki-maki Yakub. Dan Tuhan mengerti perkataan itu berbahaya. Dan Tuhan berkata dengan firman-Nya, dia ancam Laban. Dia berkata, jaga perkataanmu. Jangan kamu mengatai Yakub dengan sepatah
kata pun. Saudara, kalau Tuhan sampai melarang Laban mengatai Yakub, artinya kita perlu mengerti bahwa perkataan itu bisa punya akibat. Berakibat kepada Laban, tapi juga kepada Yakub. Dan itulah kenapa Tuhan berkata, jangan kamu mengatakan sepatah kata pun kepada Yakub. Saudara, dan Laban itu bukan orang penyembah, dia bukan penyembah Allah Jehovah. Dia punya dewanya sendiri. Tapi orang ini takut dengan perkataan Tuhan, saudara. Dan di ayat ke-29, Alkitab bahkan berkata, Laban mendengarkan perintah Tuhan. Dan dia jaga perkataannya. Saudara, kenapa Tuhan gak nyuruh jangan bunuh, jangan sikap, jangan pukul, enggak loh saudara. Tapi itu jangan kamu mengatai Yakub. Saudara, saya belajar bahwa Tuhan mengerti bahwa kalau itu dia mengatai Yakub akan bisa berakibat kepada Yakub, dan kalau dia tidak sanggup menangani apa yang dia dengar, tapi juga akan berakibat kepada Laban kalau sampai dia berani melanggar yang Tuhan sudah larang dalam hidupnya. Ini ada akibatnya loh saudara. Kalau enggak, kenapa Tuhan larang? Harusnya Tuhan boleh dong, boleh kamu mengatai Yakub, boleh kamu mengata-ngatai, maki-maki boleh, tapi jangan bunuh, misalnya begitu kan saudara. Tapi enggak. Dia jelas berkata jangan mengatai Yakub. Saudara, sekali lagi saya sungguh berdoa dalam hidup kita, mari jangan teledor dengan perkataan kita. Karena apa yang kita ucapkan berakibat untuk orang itu, tapi perkataan itu juga berakibat buat hidup kita. Saudara, sekali lagi dalam segala sesuatu itu butuh waktu untuk membuktikan di mana Tuhan berdiri, di mana Tuhan berpihak, di mana Tuhan bekerja, tapi belajar untuk mengendalikan perkataan kita. Dari perkataan kita dibenarkan, tapi dari perkataan kita juga kita bisa dihukum, saudara. Jika kita mengucapkan hal yang Tuhan tidak berkenan. Laban sampai diancam begitu rupa untuk tidak mengatai. Lanjut, saudara. Contoh yang lagi, Bilangan 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 kita akan baca bertahap. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kush yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah, perhatikan, kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Hari itu Miriam dan Harun berkata, memangnya hanya Musa yang bisa dipakai Tuhan? Nantang, saudara. Kenapa? Karena mereka lihat kelemahan Musa. Dan itu cukup untuk mereka menghakimi Musa, saudara. Dan dia berkata, apakah memang hanya Musa yang bisa dengar suara Tuhan? Hanya Musa yang bisa dengar Tuhan ngomong, kita juga bisa dengar. Memangnya cuma Musa yang peka? Kita juga peka kok, nggak peka, katanya. Kita juga bisa dengar suara Tuhan. Memangnya hanya Musa yang dapat penglihatan? Kita juga. Ini dasarnya apa? Kesombongan, saudara. Mereka melihat kesempatan merendahkan Musa. Karena bagaimanapun juga Miriam itu kakak kandung. Roh familiar itu ada. Kadang kita terlalu dekat dengan seseorang dan membuat kita mudah teledor dengan perkataan kita. Ingat, Yesus ditolak di mana? Di kampungnya sendiri, saudara.
Kenapa? Karena mereka lihat siapa Yesus dari kecil. Mereka familiar, merasa dekat, saudara. Dan disitulah kenapa dia mulai merasa dekat. Miriam merasa kedekatannya kan berkata, aku nih kakakmu. Waktu kamu hanyut di sungai kan aku juga yang jagai. Dan Miriam merasa berhak untuk menghakimi Musa. Nah gawatnya Tuhan itu mendengar. Dan kemudian apa yang terjadi? Alkitab berkata Musa ini orang yang sangat lembut hatinya. Dari setiap manusia di atas muka bumi. Nah, kalau kita ketemunya sama orang seperti ini, yang bermain di level yang berbeda, dia tidak berbantah, tidak makin nantang, tapi dia makin diam dan tersungkur di bawah kaki Tuhan. Hati-hati saudara. Karena detik itu terjadi, yang akan berhadapan dengan kita bukan pribadinya, tapi Tuhan yang dia sembah. Memang kadang lebih baik berurusan dengan sama premannya, saudara. Maka Tuhan akan melihat cuma nonton, oh ngono lagi podo wae iki berdua itu, saudara. Tapi kalau saudara ketemu dengan orang, saudara katai tidak membalas. Semakin saudara nantang, dia tidak nantang, dia ganti, dia tidak menggunakan senjata yang sama. Dia justru tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saudara, Anda dalam masalah, saudara. Karena Alkitab berkata, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka, lalu turunlah Tuhan. Yang berdiri menghadapi mereka siapa? Tuhan. Yang menyatakan dirinya siapa? Tuhan. Yang membela Musa siapa? Tuhan. Kenapa Musa diam? Dia tidak berbantah, dia tidak balas menantang, dia cuma diam. Dan saudara perlu waspada kalau saudara ketemu orang macam begini, saudara. Kalau saudara ketemu sama premannya masih rada aman sitik lah, saudara ya. Saudara kan berkata podo wae berdua. Tapi kalau saudara ketemu dengan lawan yang dikatai semakin tersungkur, hati-hati saudara. Dan hari itu Tuhan melihat dengan berbeda. Saudara, saya percaya Harun dan Miriam punya dasar yang kuat untuk mereka berhak mengatai Musa, saudara. Tapi dari rupa dari pihak Tuhan dia berkata orang yang setia. Dia ini orang setia. Musa ini orang yang setia dalam segenap rumahku. Dan kalau big bossnya sudah bicara seperti itu, kita ini mau apa, saudara? Nah, kita berkata berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang. Musa ini bukan orang cuma dengar-dengaran tok, saudara. Dan dia berkata, kita berkata begitu Tuhan mendengar perkataan Harun dan Miriam, Tuhan marah, tidak ngutuk pergi, saudara. Tapi selalu terjadi kalau dia undur, yang menggantikan siapa? Setan. Pada waktu roh Tuhan undur dari Saul, dia kerasukan. Ya? Roh Tuhan undur, dan saudara, yang terjadi ketika Tuhan marah, dia pergi. Dia pergi, waktu dia pergi kuasa gelap menerobos. Perhatikan apa yang terjadi ketika awan telah naik dari atas kemah. Maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Harun balik badan, lihat Miriam, saudara. Waduh, kena kusta. Kenapa Harunnya tidak? Dia pakai jubah. Dia pakai jubah keimaman, itu memproteksi dia, saudara. Kapan Harun mati? Begitu dia lepas, pakaian imamnya dilepas, bam, mati. Sama aja. Saudara, di alam roh, di alam kerajaan surga itu ada protokolernya. Ada hukumnya, ada aturannya, ada perhitungannya, saudara. Dan kita perlu mengerti di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, itu ada hitungannya. Harun terhindar kenapa? Pakaian keimamannya. Dan itu memprotek dia karena urapan Tuhan di atasnya. Tapi begitu itu lepas, dia pun tidak luput dari hukuman. Karena apa? Perkataannya. Bangsa Israel yang bersungut-sungut dan Tuhan juga mendengar.
Dan Tuhan berkata, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Dan Yosua dan Kaleb yang kita berkata, ini lain rohnya, lain jiwanya, boleh masuk di padang gurun, sedangkan yang lain mati. Sesuai dengan perkataan mereka. Jadi kita harus mengerti, perkataan kita ini Tuhan dengar loh saudara. Ya saudara ucapkan di motor, di mobil, di WC sekalipun, dia ini Tuhan yang mendengar. Saudara lagi ngatai hamba Tuhan, saudara lagi ngatai pemimpin saudara, Tuhan itu mendengar. Orangnya mungkin gak dengar saudara, tapi Tuhannya dengar. Kalau Tuhannya tersinggung, ya berhadapan dengan saudara siapa? Tuhan. Kita bersungut-sungut, dia juga dengar. Dan apa yang kau katakan itu yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Jadi kalau sudah tiap pagi, aduh hidupku miskin. Sesuai dengan perkataan saudara, saudara akan jadi miskin. Tapi jika pagi hari saudara akan berkata, ini hari yang diberkati Tuhan. Ini hari aku akan menerima berkat Tuhan. Ini adalah hari aku akan menerima kemurahan, kemudahan, favor Tuhan. Akan aku terima. Aku tahu kenyataannya berbeda, tapi aku perkatakan dengan iman. Dan aku memilih untuk mengucap syukur. Dan ucapan syukurmu itu Tuhan dengar saudara. Dan Alkitab selalu menjelaskan setiap kali ada orang mengucap syukur, mujizat itu terjadi. Waktu Yesus mengambil roti, dia angkat dan dia mengucap syukur. Dan ketika dia pecahkan, dia bagi-bagikan. 5 roti dan 2 ikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Bahkan sisa 12 bakul. Yang sisa ikan atau roti. Saya juga gak tahu kenapa Tuhan waktu ngambil ikan gak ngucap syukur. Apakah amisan apa atau saya juga gak ngerti saudara ya. Tapi Tuhan cuma mengucap syukur sama rotinya. Karena dia mengucap syukur dan dibagi-bagikan dan itu sisa 12 bakul. Saudara, ucapan syukur kita akan mendatangkan mujizat dalam hidup setiap kita. Tapi hari ini saya sungguh berdoa, mari kita memilih untuk mengendalikan perkataan kita. Saya tahu gak mudah saudara. Musa saja yang paling lembut di muka bumi, 1 titik aja gak kuat kok saudara. Di 1 titik dia gak kuat, yang dia bela terus-terusan memainkan hati Musa. Terusan demo, terus-terusan saudara. Akhirnya dia juga teledor dengan perkataannya dan sikapnya. Tapi saya percaya roh Tuhan akan menolong setiap kita. Dan untuk mengingatkan setiap kita. Karena Alkitab berkata demikian, Yakobus 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Saya suka dalam terjemahan The Message saudara. Dia berkata, sepatah kata yang keluar dari mulutmu mungkin tampak sepele, tetapi bisa melakukan hal besar. Atau menghancurkan segalanya. Hanya butuh 1 percikan, ingat, untuk menyalakan kebakaran hutan. 1 kata yang ceroboh atau ditempatkan secara tidak tepat bisa menyebabkan hal itu. Lewat perkataan kita, kita bisa menghancurkan dunia. Mengubah keharmonisan menjadi kekacauan. Menodai reputasi. Membakar seluruh dunia dan terbakar bersama dengannya. Api yang berasal langsung dari neraka. Saudara, kelihatannya lidah itu cuma anggota kecil dari tubuh kita. Tapi itu sangat dan berdampak pada hal-hal yang besar. 1 kata yang ceroboh bisa menyebabkan hal-hal buruk. Lewat perkataan kita bisa menghancurkan dunia. Merubah keharmonisan menjadi kekacauan. Alkitab berkata itu bisa menodai reputasi dan membakar seluruh dunia. Kalau bakarnya pakai api Kristus itu baik saudara. Tapi Alkitab berkata ini api dari neraka. Dan Alkitab terus berkata kita yang bakar, kita juga ikut terbakar. Jadi yang saudara katakan itu gak cuma buat orang lain, tapi ini juga balik ke sini loh saudara. Kayak orang nunjuk kan saudara. 1 ngarah sana tapi sisanya yang kemana? Ke sini. Sudah berkata yang buruk ke orang itu, tapi itu juga berdampak buat dirimu sendiri. Saudara, sekali lagi, saya sungguh berdoa jangan hanya karena perkataan kita yang teledor,
membuat kita seharusnya mendapatkan blessing yang ajaib. Tapi justru akhirnya karena perkataan kita yang ceroboh, artinya kita membuang semua blessing yang sudah Tuhan siapkan, saudara. Saya pernah menjumpai ada orang-orang yang cerita ke saya, dia bilang, aku ini harusnya dapat promosi di kerjaan katanya. Tapi aku gak jadi dapat promosi kerjaan. Kenapa? Bosku gak sengaja lewat, denger aku ngomel-ngomel katanya. Sudah ngomel, saya maki-maki bos saya. Tanpa saya tahu, bos saya dengar semuanya. Dan dia bilang akhirnya promosinya dikasih ke teman saya. Karena waktu saya bilang begitu, teman saya diam saja. Saya dapat promosi gak saudara? Dapat. Tuhan menyediakan gak? Nyediain kan saudara? Harusnya promosinya datang ke dia. Tapi karena teledor dengan perkataannya, jadi dapat gak? Enggak. Saudara, itulah kenapa kadang kita tanya, Tuhan kok gak pernah kasih berkat ke aku sih? Tuhan kok gak pernah kasih promosi? Dan Tuhan akan berkata, nak, berapa banyak kali aku sering memberimu kesempatan dan promosi. Tapi engkau melewatkan karena engkau teledor dengan perkataan kita. Saudara, perkataan kita bisa membangun, tapi juga bisa membunuh orang-orang di sekitar kita. Dengan perkataan kita, penghakiman kita, kita bisa bunuh iman mereka. Kita bisa bunuh pengharapan mereka. Saudara, saya belajar bagaimana perkataan yang ceroboh kita mungkin lupa. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa lupa akan hal itu, saudara. Saudara, dulu saya orang yang cukup ceroboh dengan perkataan saya, saudara. Sampai waktu itu saya ditegur saudara saya waktu Joshua lagi rat-rat di Bahanaim. Dan dia tegur saya dan dia bilang, berapa banyak yang kamu bunuh dengan perkataanmu. Kamu suka marah dan kamu suka mengatakan. Saudara perlu mengerti ya, pragmatis itu jarang marah, tapi kalau marah itu perkataannya menyakitkan, saudara ya. Saudara, saya pernah tanya ke beberapa anak buah saya bilang, kamu kalau saya yang marah atau cici saya yang marah lebih takut mana? Saya tanya, saudara. Di hati saya pikir, wah pasti jawabnya takut Cikesha dong. Saya bilang, karena Cikesha lebih galak daripada saya, saudara. Koleris, oh ya pasti lebih galak. Dan mereka semua jawab, kita lebih takut kalau kamu yang marah katanya. Lalu saya tanya, kenapa? Cikesha kalau marah, ya kita bisa ngerti. Paling kita pulih beberapa hari, pertobatan terjadi, selesai. Tapi kalau kamu yang marah, perkataanmu tuh diam. Tapi nusuk sampai paling dalam. Dan butuh mungkin 1 bulan untuk pulih dari perkataanmu itu. Saya kaget, saudara. Saya pikir saya orang paling baik di dunia ini. Ternyata enggak, saudara ya. Dan memang saudara, saya itu bisa sadis banget. Dengan perkataan saya bisa sadis banget. Orang kalau marah-marah, kamu jangan begini enggak. Saya kan pakai nada paling rendah. Tapi mereka bilang, Ci, kamu semakin rendah, perkataanmu itu semakin menyakitkan katanya. Yang lain kalau marah suara tinggi enggak apa-apa. Tapi kalau kamu suaramu makin rendah, makin dia bilang, misalkan contoh, Hedi. Dia bilang perkataanmu itu bisa nancep itu dalam banget katanya. Saudara, saya tuh ngerenungin dan saya gak bangga nang itu loh, saudara ya. Jangan salah paham. Saya gak bangga dengan itu. Dan saya bilang gini, Tuhan, apa ya, saya itu kadang suka menyakiti orang dengan perkataan saya ketika saya marah. Dan Tuhan berkata, iya, saudara, dan saya tuh diingatkan hari itu saya lagi sekolah SMA, saudara. Dan saya itu kan sekolah di sekolahan bapak saya sendiri kan, saudara ya. Saya ngikuti pelajarannya, tapi lama-lama tanpa saya sadari saya rada semena-mena di sekolah, saudara. Saya masih ingat mungkin terus kita kelas 2 lah, kelas 2 SMA. Ada guru baru, saudara. Guru barunya tuh perempuan pendek, imut-imut, cantik, saudara ya. Imut-imut tapi lebih pendek dari saya, jadi imut-imut, saudara. Begitu saya lihat ada guru imut-imut, bawaan bullying saya tuh terlalu keluar, saudara ya. Dan saudara, waktu itu bayangin dia lagi ngajar, saya berdiri. Saya bilang, Bu, saya mau ke kantin. Ngapain? Mau beli gorengan. Saya pergi, saudara. Bayangin saya keluar. Saya parahnya lagi, saya ngajak teman-teman saya, saudara. Ayo kita beli gorengan yuk. Kita keluar, saudara.
Dia cuma diem, saya nggak tahu. Begitu datang saya kembali, ditanya, "Sa, ini kan masih jam pelajaran." "Iya, terus kenapa? Ibu mau apa?" Sambil saya begini, saudara, karena dia lebih pendek daripada saya, begini, saudara. "Ibu mau apa?" "Ya gak mau apa-apa, tapi tolonglah, Sa. Ini kan masih pelajaran." "Alah, ibu guru baru aja kok sombong," saya bilang. Padahal yang kurang ajar siapa? Ya saya, saudara ya. Saya duduk, saudara. Saya sambil makan. Dia ngajar, saya sambil makan, saya sambil tidur. Makanya sekarang kalau saya khotbah ada yang makan, ada yang tidur, saya nggak berani marah. Karena itu tabur tuai saya, saudara ya. Pernah waktu itu saya masih ngasih khotbah di sini, ada anak laki tidur sampai saya tuh terharu kalau ngeliat ada anak tidur, kan takutnya kalau insomnia dalam hadirat Tuhan ada bisa tidur, tapi ini nggak ada, saudara. Hari ini aman, saudara. Waktu itu nyenyak banget paling depan soalnya, saudara ya. Nyenyak sampai mangap tuh, sampai terima hadirat Tuhan tuh sampai sedot banget, saudara ya. Jadi saya tuh nggak bisa marah, saudara. Kenapa? Iya, sekarang mendengarkan kok ya, kayak adiknya di sebelah sana ya. Oh, sudah mendengarkan. Jangan ditunjuk-tunjuk lah, kasihan. Sudah baik loh, dia sudah bertobat, hari ini sudah bertobat. Sudah senyum-senyum mendengarkan ya. Wah, kenapa saya gak bisa marah? Karena saya gitu waktu sekolah, saudara. Jadi saya tuh gak bisa, karena itu tabur tuai saya. Nah, begitu saya itu, wah saudara, saya bisa ngelihat matanya tuh berkaca-kaca. Nah, saudara, saya gak tahu ya, mungkin itu kesadisan dalam diri saya. Semakin saya lihat dia berkaca-kaca, semakin menjadi-jadi saya, saudara. Semakin saya tambah ini, dia tanya apa, saya jawabnya ngawur. Saya bikin kegaduhan di sekolah dan segala macam. Singkat cerita, besoknya saya kepulangan, saya balik lagi ke sekolah. Saya datang, saya dipanggil kepala sekolah, saudara. Dia bilang gini, "Sal, kamu ngapain gurunya?" Ya, saya bilang, "Kenapa?" "Sekarang gak mau ngajar." Langsung keluar, saudara. Padahal itu ternyata baru trial, belum jadi guru tetap. Tapi gara-gara itu dia keluar. Dan saudara, saya dalam kenakalan saya bilang, "Alah gak apa-apa lah, itu cemen, kurang kuat orangnya." Saya bilang, berarti gak bisa tuh jadi guru. Pembenaran diri sendiri. Sudah singkat cerita, setahun berlalu, makin berlalu, saya sudah lulus SMA. Saya mulai masuk kuliah. Saya pertengahan sudah mau lulus. Dan di dalam perjalanan itu, saya mulai diangkat jadi pemimpin, saudara. Saya diangkat jadi pemimpin tari. Nah, suatu hari diangkat jadi pemimpin tari, semua dikumpulkan dalam satu ruangan sama Cikesha, pemimpin tarinya kan, saudara. Dan tiba-tiba Cikesha berkata, "Oke, sekarang saatnya kita pembasuhan kaki," katanya. "Datangi orang yang paling nyebelin, basuh kakinya sampai bersih, biar terjadi pemulihan." Nah, saya ini udah pede banget, saudara ya, karena saya percaya saya dipulihkan Tuhan, saya dididik Tuhan, saya ngalami Tuhan lah, saudara ya, saya ngalami Tuhan, saya berubahlah sikap. Menurut saya, saudara ya, saya rada berubah lah. Dan begitu itu saya merasa gak mungkin ada orang yang basuh kaki saya. Paling cuma 1-2 orang. Buat saya, ya ini emang orangnya rada melo aja lah. Kali kalau ketemu saya tuh bawaannya takut. Padahal saya juga gak pernah ngapa-ngapain, saudara. Jadi cuma 2 orang yang basuh. Saya tahu ada pemimpin tuh gualai amit-amit, saudara ya. Antriannya panjang blinker, saudara. Sampai jadi kayak mau naik Dufan itu, saudara, muter gitu. Saya bilang, "Rasain lu." Saya bilang, "Kamu sih makanya jadi orang jangan galak-galak." Tapi gak lama kemudian datanglah satu perempuan, saudara. Dia datangin saya, dia basuh kaki saya tuh nangisnya sampai termehek-mehek. Saudara tahu nangis, sudah. Sampai saya tuh sambil dibahas sambil merenung. Saya bilang, "Ini siapa ya?" Saya bilang, "Ini saya tahu dia tuh penari. Tapi kok kayaknya beda divisi sama saya. Kok kayaknya saya gak pernah kenal nih orang. Gak pernah ngobrol. Tapi kok nangis tuh sampai ibaratnya kekecewaan 20 tahun gitu loh, saudara ya. Sampai nangis sampai termehek-mehek. Saya mikir begitu dia selesai, saya gak bisa hentiin dia. Dia basuh kaki saya terus-menerus sampai kinclong, saudara. Begitu selesai, dia mulai tenang. Saya kasih minum, saudara. Saya mulai tanya, "Maaf ya, kamu itu siapa?" Dia bilang, "Aku ini namanya ini." Saya bilang, "Kayaknya saya tuh kok gak pernah ngobrol sama kamu. Jadi saya gak tahu apa yang buat saya itu bikin kamu sakit hati sampai kayak gini." Dia bilang gini, kamu inget gak?" Saya bilang, "Waduh, kok langsung inget nih, rada pusing saya ya." Dia bilang gini, "Kamu dulu di sekolah, kan kamu sekolah di sini, nunjuk gedung soalnya." "Iya, betul. Ada guru baru, pendek, kecil, imut.
Baru masuk waktu itu baru pencobaan masuk ngajar. Dan dia ngajar pertama kali di kelasmu. Saya mulai diem. Kenapa? Memori saya mulai balik ke sana saudara ya. Rada matek hatiku kan saudara. Saya aduh, wah ini kayaknya dosa masa lalu saya nih kayaknya ya. Tiba dia lagi, kamu ingat gak? Saya bilang, iya saya ingat. Tapi saya lihat wajahnya kok lain. Dia tanya, muka saya mirip gak? Katanya. Saya mulai diem saudara ya. Iya rada mirip. Iya itu kakak saya. Dan dia bilang gini, waktu kakak saya pulang dari sekolah, dia nangis berhari-hari. Bilang dibully sama kamu. Dia gak bisa kerja berhari-hari. Isinya kerjaan nangis terus. Kenapa? Gara-gara kamu. Saya tuh jujur ya saudara, seperti orang, waduh saudara. Malunya gantian saya yang sujud saudara. Gantian saya sujud. Saya bilang saya minta maaf. Saya bilang ada nomor gurunya enggak? Kalau berkenan saya mau minta maaf. Karena saya tahu itu salah. Saudara seringkali perkataan yang kita ucapkan kita pun gak ingat tuh saudara ya kan. Tapi ada orang-orang yang masih ingat dengan perkataan kita. Lalu itu jaraknya jauh hampir 5 tahun. Dia berkata, setiap kali aku lihat kamu nari, aku masih ingat perbuatanmu pada kakakku. Lalu saudara akhirnya saya gak bawa kemuliaan saudara, saya jadi malu-maluin Tuhan. Dan sejak itu saudara kapoknya tuh udah maksimal saudara ya. Kapok saya sekapok-kapoknya. Dan saya berkata ya Tuhan, kadang perkataan saya bisa melukai orang. Saya bisa lupa, tapi orang itu tidak bisa lupa. Saudara, tapi saya juga mengalami di mana orang ngata-ngatai saya, orang ngata-ngatai keluarga saya. Saya pergi ke mall, orang ngatai saya pergi ke sini, orang ngatai saya dengan semua perkataan-perkataan. Tapi saudara, saya memilih seperti Musa yang memilih apa? Diam dan memilih tersungkur di bawah kaki Tuhan. Papa saya semasa dia hidup dimaki-maki orang, dikata-katai orang. Dan semua orang berkata gini, Pak, ayo klarifikasi. Kalau Bapak bikin conference, kalau Bapak klarifikasi di media, pasti semuanya akan diam. Tapi saya masih ingat jawaban Papa saya. Dia berkata, saya memilih untuk tidak bersilat lidah. Saya memilih untuk tersungkur dan tetap berbuah. Dan biarkan dari buah saya yang berbicara lebih keras daripada klarifikasi saya. Saudara, dan itu membuktikan sampai akhir beliau. Sampai hari ini masih ada kesaksian demi kesaksian. Orang berkata saya dibantu di zaman papamu. Saya ditolong di zaman papamu. Ada saudara teman saya, saudara naik Gojek, naik ojek saudara ya. Supirnya yang nyetir. Dia bilang mau ke tempat situ. Oh itu anaknya Pak Petrus Agung saudara. Dia tahu pelayanan saya. Saudara, dia berkata anak saya disekolahkan Pak Petrus Agung. Dan dia bilang oh ya saya tahu anaknya juga hari ini nolongi orang miskin. Saudara, sampai hari ini buahnya pun masih bergema saudara. Saudara, dan saya sungguh-sungguh berdoa. Hari ini kalau saudara tahu saudara punya kelemahan di perkataan, mari kita minta Roh Kudus untuk tolong setiap kita. Supaya yang keluar dari bibir kita itu yang dari Tuhan. Semua yang keluar dari perkataan kita itu semua yang baik, itu semua yang manis, semua yang membangun. Tapi saudara, jika saudara tahu saudara sedang dikata-katai orang, mari memilih untuk diam dan tidak bicara apapun saudara. Dan memilih untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Orang berkata silent is gold saudara ya. Diam itu emas. Tapi Alkitab juga berkata orang yang diam seperti orang yang bijaksana. Yesus dimaki-maki seperti apapun. Berkali-kali firman mengatakan dia diam saja. Dia hanya simpan. Dia kendalikan damai sejahteranya. Dia tidak berkata apa-apa. Orang mau bicara seperti apapun, Yesus memilih untuk tetap diam. Dia menjaga damai sejahtera dalam hidupnya. Saudara, dan hari itu ketika kita memilih untuk tersungkur, percayalah Tuhan yang akan membela setiap kita. Jangan khawatir untuk hal apapun, pilih tersungkur saudara. Ketika engkau tersungkur, Tuhan yang akan membela kita. Kita berkata pembelaan itu hak Tuhan. Maka jangan ambil hak Tuhan saudara.
biarkan Tuhan yang membela setiap kita. Orang mau bicara seperti apapun, jangan khawatir, saudara, percayalah itu enggak ada kelarnya, saudara. Orang mau ngomong seperti apapun, itu tidak akan ada ujungnya. Bolehkah ini minta tolong? Ada satu gambar ilustrasi yang saya kepingin saudara lihat, saudara ya. Mungkin saudara pernah melihat tentang gambar ini, tapi ini menjelaskan bahwa perkataan orang itu nggak ada ujungnya, saudara. Dan saudara nggak bisa menghentikan orang untuk bicara. Saudara tidak bisa menghentikan untuk orang tidak bicara yang buruk terhadap kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah menjaga damai sejahtera dalam hidup setiap kita. Yang bisa kita jaga adalah mengendalikan emosi kita dan memilih untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan biarkan seperti Musa, kita dibela Tuhan dengan luar biasa. Bahkan Musa gak perlu ngomong apapun, saudara. Musa gak perlu berniat jahat, gak perlu. Musa gak perlu merencanakan balas dendam, gak perlu. Musa hanya diam. Dan dalam kemah pertemuan itulah Tuhan membela Musa dengan luar biasa. Apakah ada? Ada gambarnya? Oke. Terakhir, saudara, habis kita mau berdoa sama-sama. Karena menurut saya ini ilustrasi yang sangat-sangat menggambarkan dan menyadarkan kita bahwa omongan orang itu nggak ada berhentinya, saudara, tidak berhenti. Oke. Sepasang suami istri naik keledai, saudara. Saudara lihat yang paling jauh, saudara. Dua-duanya naik. Dan dua-duanya naik, orang mulai berkata, wah mati nih keledainya ini. Gila, ini dua orang ini naik pakai keledai, ini mati nih keledainya. Didengarkan, saudara. Didengarkan, turunlah ibunya yang turun. Begitu ibunya yang turun, orang mulai bilang lagi, wah laki-laki gak sayang istri katanya. Wah gak gentleman ini. Masa ibunya yang suruh jalan, dia yang naik keledainya. Didengarin lagi, akhirnya ibunya naik, bapaknya turun. Begitu ibunya naik, bapaknya turun, orang bicara lagi. Dia berkata, ya laki-laki takut istri. Wah jangan-jangan ada KDRT dalam rumah ini. Tapi terbalik KDRT-nya. Yang berkata, ya laki-laki kok gak berani, kok takut sama istri. Didengarkan, akhirnya dua-duanya turun. Dua-duanya turun, orang ngomong lagi gak? Ngomong lagi. Dia berkata, bego banget ini Pak Sutri. Punya keledai tidak dinaikin. Saudara, ini sampai Maranatha, saya percaya kemanapun tujuan Pak Sutri ini gak akan nyampe, saudara. Kerjanya naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Dan saudara, ini menggambarkan apa? Perkataan orang itu gak ada habisnya. Gak selesai-selesai, saudara. Dan kita tidak bisa menghentikan orang untuk tidak bicara. Kita gak bisa menghentikan orang untuk bicara yang baik-baik saja, gak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita mengendalikan damai sejahtera dalam hidup kita. Kita menjaga hati kita. Dan setiap kali apapun yang terjadi, kita memilih untuk mengucap syukur. Mengucap syukur dan mengucap syukur. Saudara, hari ini saya berdoa, apapun yang terjadi, mari memilih untuk mengucap syukur. Mazmur 49 ayat yang keempat berkata, mulutku akan mengucapkan hikmat dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Dan saya berdoa yang keluar dari mulut kita adalah hikmat, ucapan syukur dan semua yang baik. Maka percayalah pembelaan Tuhan akan turun di tengah-tengah kita. Semua yang kita ucapkan akan Tuhan berikan di tengah-tengah kita. Tutup Alkitabmu saja, bangkit berdiri.